Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Triadi dengan NIM 105. Baiklah, saya akan memaparkan hasil rangkuman saya dari beberapa kelompok. Yang pertama itu dari kelompok 8 yang berjudul akuntansi piutang. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan mengajikan data transaksi, serta sebagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Piutang adalah jenis transaksi dan akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang kepada seorang perusahaan atau organisasi untuk sebuah layanan atau barang yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha, reset tagih, dan piutang lain-lain. Dalam membuat cadangan kerugian piutang, terdapat dua unsur utama yang dapat digunakan, yaitu jumlah penjualan dan saldo piutang. Untuk menghapus piutang terdapat dua metode. Yang pertama, metode cadangan kerugian piutang dan metode penghapusan langsung. Adapun penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas. Yang pertama, piutang dipakai sebagai jaminan. Yang kedua, menjual piutang. Yang ketiga, mendiskontokan wesel. Selanjutnya, rangkuman 9 yang berjudul tentang akuntansi aset tetap. Pengertian aset tetap dalam akuntansi adalah aset terwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aktiva atau bisa disebut aset merupakan harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang dimaksud aktiva tetap adalah merupakan aktiva berwujud, memiliki masa manfaat dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsi dalam aktiva operasi identitas. Aktiva tetap dapat diperoleh ketika suatu perusahaan melakukan transaksi pembelian secara tunai. Jika melakukan transaksi secara tunai, maka harga perolehnya adalah total harga pembelian bersih. Aset tetap juga dapat digolongkan menjadi aktiva tetap terwujud dan tak terwujud. Aktiva tetap terwujud ialah aset tetap yang mempunyai bentuk fisik. Contoh, gedung bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, mesin. Aktiva tetap tak terwujud adalah aktiva yang mempunyai bentuk wujud fisik, meski begitu mempunyai manfaat yang besar bagi perusahaan yang dinyatakan ke dalam bentuk tertentu, misalnya seperti hak cipta, monopoli, hak paten, merek dagang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu rangkuman 10 tentang aset tak terwujud. Aset merupakan suatu hal yang dimiliki oleh seorang maupun instansi. Aset tak terwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki substansi fisik. Aset tak terwujud dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, aset tak terwujud yang memiliki unsur manfaat terbatas. Yang kedua, aset tak terwujud yang umur manfaatnya bisa ditentukan. Karakteristik aktiva tak terwujud pada dasarnya ada 3, yaitu yang pertama, kurang memiliki ekstensi fisik, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan, menghasilkan nilai dari klaim untuk menerima kas untuk aktiva kas di masa mendatang. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Jenis-jenis aset tak terwujud. Yang pertama, paten, hak cipta, dan merek dagang. Aset tak terwujud bisa
dalam bentuk hak yang melekat pada produk intelektual, di mana fasilitasnya digunakan oleh pihak lain. Penilaian aset tak terwujud. Aset tak terwujud mempunyai sifat tetap. Dalam hal ini, diperlunya adanya pertimbangan untuk memberikan penilaian aset. Pertimbangan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, mengenai biaya awal. Dengan menggunakan kedua pertimbangan tersebut, maka dapat dilakukan penilaian pada aset yang tidak terwujud yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Yang selanjutnya itu rangkuman 11 tentang akuntansi liabilitas. Liabilitas atau kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan akibat arus dan sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik liabilitas. Yang pertama itu utang mewujudkan suatu tanggung jawab. Yang kedua, tugas atau tanggung jawab. Yang ketiga, transaksi atau peristiwa. Jenis-jenis liabilitas. Liabilitas jangka pendek memiliki waktu jatuh tempo maksimal 1 tahun. Dan liabilitas jangka panjang, utang dengan jangka waktu lama dan lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis kewajiban hutang yang tetap dipilih perusahaan atau pembisnis. Yang pertama, kewajiban lancar. Kedua, kewajiban tidak lancar. Ketiga, kewajiban kontingensi. Selanjutnya rangkuman 12, yaitu akuntansi penggajian. Gaji merupakan imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya besarnya tetap secara bulanan. Menurut Hasibuan, gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan pasti. Maksudnya, gaji akan tetap dibayarkan walaupun pekerja tidak masuk kerja. Tujuan sistem akuntansi penggajian menurut Wilkinson diterjemahkan oleh Mas Rianus Sinaga untuk menjamin bahwa status tarif gaji dan pemotongan gaji karyawan telah diotorisasi, bahwa pembangunan gaji atas jasa-jasa nyata hasil kerja karyawan telah diotorisasi, dan bahwa biaya-biaya tenaga kerja telah dicatat, diklasifikasikan, ditisarkan, dan dilaporkan secara akurat dan secepatnya. Terdapat beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Yang kedua, fungsi pencatat waktu. Ketiga, fungsi pembuat daftar gaji. Keempat, fungsi akuntansi. Dan kelima, fungsi keuangan. Pengertian standar operasional prosedur atau SOP menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012. SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Sumber daya manusia dalam perilaku berorganisasi. Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang efisien serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Yang terakhir yaitu rangkuman 13 tentang akuntansi untuk persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Apabila utang perusahaan memiliki kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Karakteristik persekutuan. Persekutuan sebagai suatu persetujuan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk meningkatkan diri untuk menyelenggarakan usaha secara bersama. Bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan. Yang pertama, persekutuan terbatas. Yang kedua, persekutuan dengan tanggung jawab terbatas. Yang ketiga, perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. Kelebihan persekutuan.
Yang pertama, bebas dan peraturan dan pembatasan pemerintah. Yang kedua, mudah dalam mengambil keputusan. Kekurangan persekutuan ada 3, yaitu yang pertama kegenaan bersama, umur yang terbatas, kewajiban tidak terbatas. Bentuk organisasi: PT terbuka, PT tertutup, PT perorangan, dan PT kosong. Baiklah, itulah hasil rangkuman saya dari kelompok 8 sampai kelompok 13. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.